Rinto, sebelum kita memulai sesi dialog, pertama-tama karena memang kita interaktif, ada pertanyaan dari netizen di media sosial CNBC Indonesia, Pak Rinto. Yakni dari @BCLFans yang bertanya mengenai bagaimana tanggapan Anda tentunya soal ini dan juga bagaimana solusinya ke depan agar memang tidak banyak lagi masyarakat kita yang tertipu dengan magang bodong. Ya, tentunya ya pertama-tama saya menyampaikan keprihatinan saya terkait dengan kasus yang merebak ini ya, terkait dengan perdagangan orang yang di mana korbannya itu melibatkan mahasiswa yang mungkin mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi nasib mereka ketika mereka dibawa ke luar negeri. Dan tentu dengan harapan untuk peningkatan skill, kesempatan untuk belajar ke luar negeri yang lebih baik, tentunya itu yang mengakibatkan mereka untuk mau menerima tawaran tersebut. Nah, tentunya kita di sini terutama mahasiswa dan juga kampus yang bersangkutan itu jika ada tawaran-tawaran kerjasama seperti ini dalam rangka pemagangan dan juga ataupun tawaran-tawaran kerja yang melibatkan mahasiswa, kami berharap itu pihak universitasnya, kampusnya itu bisa mengonfirmasi terlebih dahulu keabsahan, kebenaran daripada informasi tawaran magang yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang menawarkan itu di Indonesia. Nah, tentunya kalau ini bisa dikonfirmasi terlebih dahulu keabsahan kerjasama pihak ketiga dengan pihak luar negeri ini, tentunya ini bisa akan paling tidak sedikit diantisipasi akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana seperti ini. Begitu, Mas. Oke, baik. Pak Rinto, mengamati terkait korban penipuannya, ada sebanyak 33 universitas dan juga 1.047 mahasiswa yang juga ikut menjadi korban terkait hal ini. Sebetulnya dari angka-angka ini, apakah memang pemerintah kita hukumnya yang kurang berat atau kurang memberikan proteksi begitu warganya, atau justru masyarakat kita yang kurang terliterasi, Pak Rinto, menurut Anda? Ya, saya lebih memilih yang kedua, yang terakhir ya. Karena kalau saya melihat kurangnya literasi kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa dari sekian kampus, universitas, saya rasa itu pasti ada kampus-kampus besar juga yang sudah punya nama, yang tentunya juga punya link, kenalan, hubungan yang baik dengan pihak kampus-kampus luar negeri. Itu kan sebenarnya bisa dikonfirmasi kebenaran keabsahan daripada informasi pemagangan tersebut. Nah, ini yang sangat disayangkan, ternyata kita tidak mengantisipasi, tidak sampai sejauh itu mengantisipasi akan akibat yang ditimbulkan daripada dugaan atau tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, makanya kalau menurut saya, pihak kampus itu harus memproteksi mahasiswanya, mengonfirmasi, mencari data-data yang benar, apakah kerjasama-kerjasama seperti semacam ini itu ada dilakukan dalam keadaan yang sah, tidak sedang melanggar hukum, atau memang para pihak ini, si penawar pemagangan ini memiliki legalitas usaha atau memiliki kewenangan untuk melakukan proses perekrutan para mahasiswa yang ikut magang atau tidak. Nah, dari situ kan perlu kita sebagai mahasiswa ini juga kan harus kritis nih. Apakah pihak yang menawarkan ini memang punya hubungan yang sah dengan pihak orang yang menerima pemagangan atau seperti apa? Nah, ini yang saya lihat dari kasus belakangan ini, sepertinya tidak sampai ke arah sana para mahasiswa yang menjadi korban ini bisa mencari tahu terkait hal itu. Begitu, Mas. Oke, baik. Pak Rinto, tadi Anda katakan juga ada begitu ya tindak pidana perdagangan orang di kasus ini. Sebetulnya sejauh mana juga gugatan hukum yang juga bisa dilayangkan kepada dalang atau oknum yang mana memang terlibat dalam hal ini? Ya, kalau saya lihat selain daripada tindak pidana yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di situ telah diatur sedemikian rupa unsur-unsur tindak pidana apa saja yang bisa dijerat dengan TPPO ini. Tetapi lebih kepada hal itu kan sudah menjadi kewenangannya pihak kepolisian untuk mengusut dan menindaklanjuti hal itu. Jika ada cukup bukti untuk itu, maka pihak aparat kepolisian bisa langsung melakukan penangkapan terhadap pihak yang menawarkan ini. Dan sejauh yang saya dengar itu sudah dilakukan. Tetapi tentunya kerugian ini juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena apa? Sejauh informasi yang saya dapat,
para mahasiswa ini, calon magang ini dimintai uang, sejumlah uang oleh si perekrut ini. Saya tidak tahu alasannya seperti apa, tetapi kalau saya lihat sejauh ini itu telah menimbulkan kerugian baik kepada para mahasiswanya juga secara material yang telah menyerahkan sejumlah uang, tetapi juga nama baik dari kampus yang bersangkutan, karena kampus yang bersangkutan itu akan menjadi arahan tudingan bagi keluarga mahasiswa yang merasa dirugikan dan merasa ditipu ini. Kenapa kampus tidak sampai seprotektif itu melindungi mahasiswanya? Nah, kalau kita lihat, kita abaikan mungkin kesampingkan dulu aturan hukum. Jadi kalau, maksudnya aturan tindak pidananya. Para mahasiswa yang bersangkutan yang merasa dirugikan bisa mengambil langkah hukum untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada pihak perekrut ini. Ya tentunya karena ini tidak ada dasar perjanjiannya, mungkin ya kita bisa masuk ke dalam unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perekrut tersebut atau organisasinya yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada para mahasiswa. Nah, ini bisa diajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri di mana mereka memilih unsur ini, di mana alamat daripada perekrut ini bisa dilakukan. Lalu kemudian berbarengan dengan itu pemeriksaan pengusutan tindak pidananya juga bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, ataupun mungkin jika korban mendahulukan proses hukum pidananya terlebih dahulu, lalu kemudian sudah terbit satu putusan perkara tindak pidananya, lalu kemudian bukti putusan ini dipergunakan, dimanfaatkan untuk memperkuat pembuktian di dalam tuntutan di dalam gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata, itu lebih bagus lagi dilakukan seperti itu. Oke, baik. Pak Rinto, informasi yang kami dapatkan juga di lapangan, ini bukan hanya dimintai uang saja, tapi korban yang tidak memiliki uang justru diberikan fasilitas untuk meminjam. Nah, ini apakah memang proses hukumnya akan juga lebih berat hukumannya? Karena memang disalurkan ke peminjam-peminjam yang mana nanti uang hasil pinjaman ini juga diberikan kepada para oknum. Ya, makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peristiwa ini adalah tindak pidana perdagangan orang. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu telah diatur juga bagaimana pembentuk undang-undang merumuskan sedemikian rupa unsur atau perbuatan di mana pelaku ini juga menjerat korban dalam bentuk pemberian utang, memberikan utang, menerbitkan utang kepada si korban ini, sehingga dengan utang tersebut maka si korban menjadi terjerat, terikat, dan tidak leluasa memutuskan sesuatu yang berdasarkan hak dan kewenangan dia secara pribadi, karena ada utang yang menjerat dia. Lalu kemudian karena sudah ada utang yang diiming-imingi atau sudah dibuka atau sudah terbit kepada si mahasiswa, sehingga mahasiswa mengambil utang itu, pinjaman tersebut, untuk seolah-olah padahal yang memberi utang itu adalah si pelaku juga. Dan uang yang diberikan itu juga kepada si pelaku tersebut. Sehingga dengan demikian terciptalah satu situasi di mana si mahasiswa atau si korban ini terjerat, terhimpit dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menyelamatkan diri atau keluar daripada atau membuat satu keputusan yang mengakibatkan paling tidak dia menghindari suasana di mana dia terjepit. Lalu kemudian dengan adanya utang yang dia terima dari si pelaku ini, maka si pelaku dengan bebas menginstruksikan apapun yang menjadi kemauannya, melakukan intimidasi, menakut-nakuti dengan berbagai cara apapun, sehingga si korban ini tidak punya keleluasaan untuk menentukan sesuatu keputusan yang menguntungkan untuk dirinya. Nah, ini yang seringkali terjadi, dan karena ini seringkali terjadi, maka Undang-Undang TPPO itu mengatur ketentuan ini ke dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Nah, sehingga karena sudah ada ketentuan ini juga bisa dijeratkan kepada pasal ini bisa dijeratkan kepada si pelaku. Dan tentunya sudah jelas ini korbannya ini adalah mahasiswa, dan seperti yang saya sampaikan tadi juga, jika dia merasa dirugikan terkait hal ini, mereka bisa mengambil langkah hukum, baik itu melakukan laporan kepada pihak kepolisian maupun mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri.